Iya. Jadi kita pindah ke chapter berikutnya setelah kita kemarin membahas tentang net present value dengan payback period ya. Jadi yang ada payback periodnya itu ada dua ya, ada yang dengan diskon dan tanpa diskon. Nah, chapter ini juga masih menyambung tentang net present value. Jadi ujung akhirnya nanti tetap sama. Apakah rencana ya peluncuran produk baru A gitu ya boleh dijalankan atau tidak gitu. Nah, tapi ini lebih evaluasinya lebih dalam lagi ya. Jadi tanpa panjang basa-basi kita langsung coba lihat aja ya. Kita akan mengevaluasi proposal investasi kali ini ya. Lebih lengkap dan lebih panjang jalannya ya. Jadi nanti pertanyaannya kalau yang di topik ini adalah bagaimana cara mengevaluasi proposal investasi? Apakah investasi ini layak untuk dimulai atau tidak gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya. Cara yang pertama itu nanti kita tentukan dulu cash flow-nya yang relevan. Jadi nanti ada perubahan atau tidak cash flow-nya ya, meningkat atau tidak gitu. Nah, nanti setelah itu kita fokus lagi pada cash flow yang tadi, yang relevan tadi, yang berubah ya. Namanya tuh incremental cash flow yang berubah. Jadi nanti kita akan fokusnya bukan pada cash flow yang lama, tapi pada cash flow yang baru, gitu ya. Ada kita nih mengevaluasi projectnya ini atau proposalnya ini bila misalnya ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan penjualan misalnya. Nah ya, jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau di sini ada perubahan cash flow ya. Kalau yang kemarin itu cash flow-nya misalnya dalam tahun 1 sampai 5 sekian. Nah, untuk yang kali ini akan terjadi yang namanya perubahan cash flow gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita lihat sama-sama. Nanti setelah itu baru dievaluasi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai cash flow ya, cash flow itu incremental cash flow itu atau biaya yang ada beberapa biaya yang bisa atau harus dihindari ya. Antara lain tuh ada yang namanya sunk cost, biaya yang harus dikeluarkan walaupun proyeknya ini berjalan ataupun tidak. Jadi ada beberapa biaya ini mungkin yang seperti ini mungkin harus dihindari. Ya, jadi ini sedikit teorinya saja, sedikit saja ya, saya ulas sedikit, nggak banyak nanti. Jadi contohnya adalah yang namanya sunk cost itu adalah biaya, misalnya biaya konsultasi. Biaya konsultasi itu, misalkan proyeknya itu berjalan ataupun tidak, biasanya tetap harus dikeluarkan. Artinya harus dimasukkan ke dalam perhitungan gitu ya. Nah, bagusnya memang biaya ini sebaiknya dihindari ya, supaya nanti tidak terjadi pembengkakan biaya gitu ya, tidak efisien. Nah, yang kedua ada yang namanya opportunity cost. Ini artinya adalah biaya yang timbul ya karena kita mengorbankan peluang lain gitu. Jadi pada saat kita memilih A gitu ya, berarti kita ada resiko untuk mengorbankan pilihan B gitu ya. Nah, contoh paling mudahnya seperti ini. Kalau kamu punya uang misalnya 500 juta gitu ya. Nah, uang tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk beli bangunan. Jadi kamu ada pilihannya ya. A, mau beli bangunan ya, mau beli rumah baru gitu ya, atau dengan uang 500 juta ini kamu mau beli saham. Nah, itu ada pilihannya ya. Nah, kalau kamu memutuskan untuk beli saham, berarti kamu akan kehilangan kesempatan untuk punya bangunan gitu. Artinya kalau kamu punya bangunan, kamu akan punya aset ya, punya aset tetap. Kemudian kamu juga akan, biasanya kalau aset tetap itu akan harganya makin lama makin meningkat gitu ya. Tapi karena kamu pilihnya beli saham, maka kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenaikan harga bangunan. Nah, seperti itu ya, kenaikan aset tetap. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita milih
mau memilih untuk membeli bangunan, berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang mungkin pada saat kita mau beli pada saat itu justru harga sahamnya lagi bagus-bagusnya gitu ya, bisa untungnya tuh luar biasa gitu ya. Nah, tapi karena kita memilih beli rumah, kita kehilangan opportunity cost ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari saham ya. Jadi ini juga termasuk biaya yang kalau bisa dihindari gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya erosion. Ini adalah menurunnya cash flow karena adanya project baru. Nah, jadi erosi kan istilahnya tuh dia hilang terbawa air gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini juga gitu. Ini hilang, dia menurun cash flow-nya karena ada project baru. Nah, ada contoh ya. Di tahun 2010 itu di saat era munculnya DVD. Ya, waktu itu munculnya DVD. Nah, ternyata dengan munculnya DVD itu ternyata memberi imbas terhadap industri teater. Ya, bioskop itu tahun 2010 itu pada anjlok. Ya, karena apa? Karena orang banyak yang tidak pergi ke teater, jadi nggak pergi ke bioskop waktu itu. Jadi orang berbondong-bondong pada beli DVD gitu ya, karena bisa nonton di DVD aja dari rumah gitu ya, jadi nggak perlu ke bioskop. Nah, itu kejadian tahun 2010 ya. Nah, itu akhirnya dengan adanya project DVD itu industri teater film itu anjlok ya, jadi penurunan gitu. Jadi pada tahun itu ya film-film itu sampai misalnya 17 minggu saja di teater. Ya, jadi film itu hanya bertahan 17 minggu saja gitu ya, film-film di bioskop. Sementara pada tahun 98 waktu itu ya, film-film yang bagus itu kayak film-film box office gitu ya di bioskop itu mereka bisa sampai 29 minggu bertahan ya, bertengger di bioskop. Nah, jadi pada tahun 2010 itu sampai cuma 17 minggu saja, setelah itu udah nggak ada lagi yang nonton gitu ya. Nah, itu yang termasuk penurunan cash flow karena adanya project baru. Nah, gitu. Jadi biaya seperti ini pun juga kalau bisa dihindari. Nah, ada lagi yang namanya financing cost ya. Jadi dalam menganalisis proposal investasi, biaya-biaya seperti yang ada di sini yang termasuk di dalam financing cost itu seperti biaya bunga, kemudian biaya dividen gitu ya, itu jangan dimasukkan ke dalam perhitungan ya. Jadi nanti hanya kenaikan dari cash flow-nya saja, dari aset saja yang dimasukkan. Nah, gitu ya. Nah, ini sekedar teorinya saja sedikit, tidak apa gitu ya. Nah, sedangkan intinya adalah di sini. Ya, jadi nanti kita akan lebih banyak belajarnya di sini. Bagaimana sih cara mengevaluasinya gitu ya. Jadi ada 3 langkah utama. Ini harus nanti kamu jalani 3-tiganya. Jadi yang pertama ya, dari laporan keuangan dulu. Ya. Kita balik lagi nih ke era kemarin ya, laporan keuangan, financial statement. Ya, di bagian income statement-nya. Jadi kita akan buat dulu ya, pertama kita akan men-set dulu namanya pro forma atau projected financial statement. Ya, nggak apa-apa, jangan bingung dulu, ini baru perkenalan ya. Nanti kita akan coba satu-satu ya, ini kan satu-satu. Yang pertama, di-set dulu pro forma ataupun projected financial statement. Lalu yang langkah kedua, kita akan mendevelop yang namanya projected cash flow. Nah, ini di sini nanti ada perubahan cash flow. Jadi cash flow yang kemarin di soal itu kan kamu langsung kerjakan gitu ya, langsung bisa dapat nilai present value-nya. Nah, untuk yang kali ini cash flow-nya akan terjadi 2 kali. Jadi ada yang namanya projected cash flow. Akan ada akan ada cash flow baru ya, karena kondisi yang substansial nanti ya. Kita coba dalam bentuk latihan ya. Nanti kamu lihat ya, ternyata cash flow-nya nanti akan muncul yang baru. Jadi cash flow yang lama nanti tidak akan dipakai untuk perhitungan net present value ini. Ya. Nah, setelah cash flow yang baru sudah dapat, nanti angka yang ada di cash flow ini akan menjadi dasar untuk perhitungan kita.
dalam mengestimasi net present value-nya. Gitu ya. Jadi 3 ini yang paling utama nanti ya. Jadi nanti kamu kalau mengerjakan ada 3 langkah ini yang harus diikuti. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ya, kita set dulu yang namanya pro forma financial statement. Di sini kita akan mengestimasi jumlah unit penjualan ataupun sales-nya, lalu nanti ada selling price per unitnya. Jadi dalam bentuk cerita ya. Nanti di sini dalam bentuk cerita, terus kamu harus bisa meringkas, membuat summary tentang cerita ini. Jadi nanti ada harga jual per unit, ya. Kemudian ada biaya variabel, ada biaya fix, fixed cost biaya, jadi saya jadi lupa. Total biaya tetap. Biaya tetap. Ya, biaya tetap. Ya, fixed cost. Ya, jadi ada biaya variabel, ada biaya tetap. Nah, jadi ini agak sedikit mundur ke seperti akuntansi kemarin ya, tapi yang hanya khusus yang hanya income statement. Karena di sini unsurnya ada penjualan, kemudian ada harga per unit, harga barangnya, kemudian ada variable cost-nya atau biaya variabel, ada biaya tetap. Nah, setelah itu baru kita akan mulai masuk ke dalam net working capital. Balik lagi ke awal juga ya. Net working capital. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kemarin agak lupa, nanti kita akan kenalkan lagi ya supaya ingat lagi ya. Oke. Nah, setelah yang langkah pertama, lalu kita akan mendevelop projected cash flow. Ngambil datanya tuh dari EBIT ya. Berarti nanti dari EBIT. Setelah itu kita akan cari cash flow baru. Ingat ya, ini kata kunci semua nih yang saya tebalkan. Ya, ini nanti kata kunci yang akan kita cari ya, EBIT juga kata kunci, makanya saya tebalkan supaya nanti kamu lebih perhatian kepada ini. Sales, harga per unit, variable cost, fixed cost secara total, kemudian EBIT dan juga cash flow yang baru. Ya. Nah, setelah di langkah kedua selesai, baru kita masuk ke langkah terakhir ya. Kita mengestimasi nilainya berapa, net present value-nya. Berdasarkan cash flow yang baru ini, gitu ya. Ujung-ujungnya nanti jawabannya tetap sama seperti yang kemarin ya di chapter yang sebelumnya, bahwa project ini bisa dijalankan atau tidak, gitu ya. Ujung-ujungnya seperti itu, ya. Nah, supaya lebih mudah, kita to the point saja langsung ya, tidak perlu panjang lebar basa-basinya. Kita langsung ke contoh soal saja, nih, ya. Di sini contohnya seperti ini. Perusahaan ABC ya berasumsi mampu menjual 50.000 saus botol per tahun. Ini ada asumsi, berarti dia akan ada perubahan ya. Misalkan kalau tahun ini misalnya mereka hanya mampu menjual 30.000, nah kemudian tahun depan mereka mulai mau punya proyek baru tapi dinaikkan gitu ya. Jumlah kuantitasnya dinaikkan. Kalau biasanya setiap tahun hanya 30.000 botol misalnya, nah tahun depan misalnya ya gitu ya, mulai tahun depan mereka mau menaikkan penjualan ya sebanyak sampai 50.000 saus botol misalnya. Jadi ada kenaikan sekitar 20.000 misalnya ya. Jadi intinya adalah kenaikan dulu. Nah, dia ingin menjual 50.000 saus botol per tahun ya dengan harga $4 per botolnya. Jadi di sini sudah ada unsur jumlah yang akan dijual ya, berapa botol, kemudian harganya tadi kan selling price-nya per botolnya berapa. Nah, kemudian biaya waktu dia mau buatnya itu, biaya per botolnya itu ternyata $2.50, 2,50. Kemudian umur saus ini hanya 3 tahun. Artinya apa? Barangnya ini hanya boleh punya nilai ekonomis itu selama 3 tahun. Lebih dari 3 tahun dia sudah expired gitu ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh dipakai lagi. Nah, return yang diharapkan misalnya adalah 20%. R-nya ya, pengembaliannya R-nya. Ya, R-nya itu 20%.
Ya, nanti di dalam rumus NPV ini kan dipakai nanti R ini ya, 1,20 berarti gitu ya. Nah, kemudian ada data lagi yang lain. Ada fixed cost-nya ya sebesar $12.000 per tahun. Biaya tetap ya. Biaya tetap itu biasanya misalnya dia sudah tetap setiap tahun segitu, nggak akan nambah walaupun misalnya jumlah botolnya dikurangi ataupun ditambah. Dia tidak akan bertambah. Tetap aja segini. Beda nanti dengan variabel ya. Kalau ini biaya variabel ya. Nah, saya tambahkan di sini ya. Ini namanya biaya per botol ini namanya berarti variable cost. Kalau ini biayanya akan berubah sesuai dengan jumlah botolnya. Kalau jumlah botolnya naik, dia akan juga naik. Otomatis biayanya akan lebih besar. Ya, tergantung jumlah botolnya. Beda dengan fixed cost, makanya namanya fix karena sudah tetap. Jumlah botolnya mau naik jadi 1.000 pun dia nggak akan berubah, dia segini terus gitu ya. Nah, kemudian ada equipment atau yang namanya fixed asset. Equipment ya, peralatan, alat berat ya, alat berat yang dipakai untuk membantu produksi, membuat saus botol. Nilainya adalah 90.000. Alat berat ya, ini bisa dalam bentuk misalnya alat berat yang dipakai mesin kayak mesin berjalan gitu ya. Nah, untuk membantu pembuatan saus botol ini gitu ya. Nilainya adalah 90.000 dengan penyusutan. Nah, biasanya kalau fixed asset itu ataupun alat-alat berat itu punya penyusutan ya. Penyusutan, dia akan menyusut nilainya, nilai ekonomisnya akan menyusut. Nah, di sini penyusutannya atau depresiasi dari alat berat ini, dari equipment ini nilainya adalah 30.000 per tahun. Ya, jadi dari 90.000 setiap tahunnya akan menyusut. Jadi tahun depan menyusut 30.000, jadi nilainya tinggal 60.000 gitu ya. Nanti tahun berikutnya lagi menyusut lagi 30.000 gitu ya. Nah, karena dia 3 tahun, berarti di tahun yang ketiga harusnya habis, kan? Ya kan? 30.000 di tahun pertama. Dia menyusut 30, jadi tinggalnya 60, tinggal sisa 60. Tahun kedua dari 60 nyusut lagi 30, tinggal 30.000 gitu ya. Nah, tahun ketiga dia akan menyusut lagi, jadi habis nilainya. Ya, jadi alat ini hanya juga bertahan selama 3 tahun gitu ya. Nah, kemudian ada lagi datanya. Jadi di sini kalau dalam soal ini datanya lebih variasi ya, lebih variatif dibanding soal yang kemarin gitu ya. Lalu data yang lain ini tuh hampir sama dengan yang lain, dengan yang sebelumnya, ya. Ada initial investment-nya atau biaya yang dikeluarkan di awal, investasi awal, ya, namanya initial investment sebesar 20.000, ya, yang dikeluarkannya dengan dasar NWC, net working capital, gitu ya. Jadi dalam bentuknya net working capital. Kemudian pajaknya di sini 34%. Jadi banyak ya, ininya informasinya banyak. Jangan bingung dulu. Nanti kalau sudah terurai satu-satu nanti paham ya. Nggak apa-apa, kamu lihat dulu soalnya seperti ini ya. Jangan langsung kamu berpikir, aduh susah nih gitu, jangan ya. Kalau sudah diurai nanti mudah. Pokoknya ikuti saja step-stepnya seperti yang saya ajarkan nanti gitu ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa lebih bisa paham ya. Nah, data-data ini nanti kita akan listkan ya. Kita buat listnya satu persatu. Nah, pertanyaannya dalam soal seperti ini nanti. Bagaimana mengevaluasi proposal ini? Ya. Apakah biasanya soalnya seperti ini. Apakah project ini atau proposal ini dapat dimulai? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, ya. Nah, cara pengerjaannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kumpulkan dulu data-datanya. Ya. Data-datanya apa saja sih gitu kan? Kita mulai dari ini dulu. Jumlah botolnya ya. Ada 50.000 yang akan dijual. Nah, gitu ya. Berarti kita masukkan dulu di sini. Jumlah botol per tahun ada 50.000 yang akan dijual ya. Harganya tadi $4. Nah, dari sini kamu langsung buat dulu penjualannya.
Sudah langsung dapat ya di sini. Berarti penjualannya ya, penjualan botol ini nanti menjadi berapa? Kalau laku semua berarti 50.000 botol dikali dengan $4. Ya, berarti harusnya akan terjual nilainya sebesar ini 200.000. Benar nggak nih? 200.000 ya? Ya. Ya, jadi harga uang yang akan kita terima kalau botolnya ini terjual semua sebanyak 50.000 botol, kita akan mendapatkan uang sebesar $200.000. Ya. Jadi boleh dituliskan di sini, ditambahkan di sini ya. Berarti nilai penjualan kita adalah $200.000. Ya, di sini saya pakai koma karena kita pakai dolar ya. Jadi ini bacanya jangan 200 koma gitu, jangan, tapi $200.000. Karena kita pakainya dolar, kita pakai sistemnya barat nih gitu ya. Jadi sistem barat itu adalah kebalikan dari sistem kita. Kalau di sistem kita di sini pakainya titik ya. Kalau di barat itu pakainya koma. Nanti kalau untuk yang koma ya 2,5, kalau di barat itu pakainya titik, kebalikannya kita. Kalau di kita kan pakainya koma. Nah, itu hanya sebatas penulisannya saja gitu ya. Saya di sini berusaha untuk konsisten supaya karena kita pakainya dolar gitu. Tapi kamu di dalam ini jangan sampai bingung. Ini karena pakai dolar aja. Kalau pakai rupiah kita balik lagi ke Indonesia. Ya, bahwa ini di sini adalah untuk mata uang, pakainya titik ya untuk uang. Nah, ini di sini pakainya koma. Kalau di Indonesia kan pakainya karena dia ada 0,5 gitu di dalamnya. Ya. Oke, kita balik lagi ke pengumpulan data. Tadi baru sampai sini ya. Berarti sudah dapat sales ya, penjualan sudah dapat datanya. Lalu kita masuk ke biaya variable cost. Ya, di sini ya. Variable cost-nya. Jadi waktu membuat botolnya itu masukkan isi ke dalam memasukkan saus ke dalam botolnya itu ternyata dibutuhkan biaya per botolnya itu nilainya adalah $2,5 ya. Ini dia. Nah, berarti kalau ditotalkan ini kan per botol ya. Kalau 50.000 botol total biayanya berapa? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi kita langsung kerjakan di sini. Total biaya variabel artinya adalah biaya yang akan berubah sesuai dengan jumlah botolnya ya. Dia bervariasi gitu ya. Nah, karena di sini 50.000, ya berarti kita kalikan ya. 50.000 kali kali biaya per botolnya. Ya, karena di sini satu botolnya adalah biayanya 2,5, maka kalau 50.000 kaliin aja 50.000 kali 2,5 gitu ya. Maka didapat nilainya adalah $125.000. Sudah dapat ya? Di sini sudah dapat biaya sales, nilai penjualannya sekian. Lalu total biaya variabelnya 125.000. Lalu apa lagi? T-nya berarti 3 tahun. Ya, di sini mesti ada T-nya 3 tahun. Nah, umurnya di sini atau T 3 tahun. Ya. Lalu apa lagi? Return 20% atau R-nya. R-nya ini 20%. Ya. Kemudian apalagi? Ini dia, fixed cost. Biaya tetap. Fixed cost-nya ini 12.000. Ya, sudah dapat. Sudah tidak perlu diapa-apain lagi ya kalau fixed cost-nya. Kemudian ada equipment sebesar 90.000. Masukkan dulu di sini. Equipment atau alat berat. Ini termasuk fixed asset, harta ya. Equipment nilainya 90.000. Kemudian depresiasi. Nah, depresiasi ini biasanya menempel dengan equipment ya, dengan alat berat atau dengan harta tetap. Dia akan menempel gitu. Ada selalu depresiasi itu selalu menempel. Biasanya kalau ada alat berat ataupun ada harta tetap itu biasanya di bawahnya itu akan ada penyusutannya. Nah, di sini penyusutannya juga per tahunnya 30.000. Sudah ada angkanya, mudah nih. Jadi kamu tinggal masukkan saja depresiasi dari equipment
per tahunnya 30.000. Lalu data apa lagi? Initial investmentnya, ya, initial investmentnya ini 20.000 di sini, ya. Dan yang terakhir adalah pajaknya, tarif pajaknya 34%. Nah, jadi pertama kamu kumpulkan dulu ya data-datanya. Ini memang agak lebih panjang ya. Sudah. Nah, pada saat ini baru kita mulai ke ini jangan pakai A ya. Harusnya kita belum mulai langkah pertama ya. Langkah pertamanya justru di sini. Nah, ini ya, saya coba ganti dulu. Oke. Langkah pertamanya justru baru kita mulai di sini. Set pro forma financial statement. Ya. Oke, di sini. Jadi di sini kamu buat ya laporannya dalam bentuk seperti income statement. Tapi dengan namanya pro forma income statement atau projected income statement. Artinya yang sedang diasumsikan atau yang sedang dibayangkan income statement kalau jumlah botolnya kita naikkan menjadi 50.000. Jadi seperti sedang berandai-andai gitu ya. Nah, income kalau kita mau berandai-andai bahwa kita akan menjual botol sebanyak 50.000, kira-kira dapat untungnya berapa? Nah, gitu ya. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah, jadi kita buat ya yang pertama, kita membuat dulu atau men-set projected income statement. Ya. Nah, gimana? Namanya income statement seperti yang sudah saya ini. Sebentar Kak ya. No. Ya, di sini jadi income statement-nya di sini selalu masih ingat ya yang di awal-awal kemarin. Paling atas itu adalah penjualan. Jadi namanya income statement, uang yang kita terima dari hasil menjual, kamu kurangi dengan total biaya. Biaya, dapatlah nanti di bawah labanya. Nah, itu ya income statement. Jadi kita mulai dari paling atas. Kita mulai dari penjualan, ya. Kita menjual 50.000 botol. Tadi kan penjualannya dapatnya berapa? 200.000, ya. Masukin di sini. Kita mulai startnya dari penjualan sebanyak $200.000. Lalu kita kurangi dulu dengan biaya-biaya. Yang pertama kita kurangi dulu dengan biaya yang mana? Nah, ada di sini variable cost. Berarti biaya variabel, angkanya 125.000. Masukin di sini, biaya variabel cost-nya 125. Langsung aja kurangi. Ya. Kamu mau pakai yang fixed cost dulu di atas ini boleh gitu ya, sama aja gitu. Ya. Asal jangan sampai ke EBIT aja ya. Ya, nanti yang masalah EBIT dan pajaknya nanti belakangan, ya. Kalau yang di atas ini kamu boleh yang mana dulu boleh ya. Jadi di sini saya pakainya yang variable cost dulu, kurangi dulu ya, dari 200 kurangi 125, dapatlah 75.000. Lalu kurangi lagi biaya yang lain. Nah, di sini ada lagi biayanya tadi kan, variable cost sudah, lalu fixed cost. Nah, ada nilainya di sini 12.000, ya. Jadi dari 75.000 kurangi dengan fixed cost-nya 12.000, dapatlah nilainya 63.000, ya. Ada biaya apa lagi? Nah, kita lihat lagi di sini. Variabel sudah, fixed cost sudah, apa biaya apa lagi? Ini dia. Depresiasi. Ya, biaya depresiasi. Nah, saya tebalkan dulu. Senilai 30.000. Ya. Depresiasinya dimasukkan di sini sebanyak 30.000. Ya, jadi dia akan mengurangi lagi dari 63.000 dikurangi dengan 30.000, maka akan kita dapat yang namanya EBIT. Ya. Nilainya 3, sini 6 dikurangi 3, 33.000. Ya, ini EBIT ini asumsinya adalah biaya-biaya yang lain itu sudah tidak ada lagi. Ya, biaya-biayanya sudah nggak ada lagi, yang lain nggak ada di sini. Sudah nggak ada ya, habis nih. Kecuali nanti biaya pajak
ya, bayar pajak nanti ada, tapi itu nanti di belakang setelah EBIT kan. Nah, biaya bunga juga nggak ada di sini, di dalam soal ini nggak ada biaya bunga, jadi kita abaikan ya, tidak ada lagi. Nah, ini biaya awal jangan dimasukkan, karena ini nanti akan dipakai pada saat NPV ya. Ini initial investment jangan dipakai ya, jangan ya. Jadi kita hanya cukup sampai sini saja, sampai depresiasi. Nah, dapatlah nilai 33.000. Inilah yang namanya EBIT. Ya, artinya adalah pendapatan dari penjualan sebelum interest dan tax, gitu ya, EBIT kan. Nah, karena di sini kita tidak berbicara mengenai bunga di dalam soal ini, berarti I-nya, interest-nya tidak ada. Berarti kita langsung ke pajaknya saja. Nah, untuk kali ini kita langsung pajaknya sudah dapat di sini. Di dalam soal ini pajaknya sudah langsung dapat 34%. Jadi kamu tidak perlu lagi menggunakan tabel ya. Tidak perlu ya. Langsung saja 34%. Jadi kalau kamu pakai tabel nanti kamu akan lebih panjang lagi jalannya ya. Nanti makin memakan waktu. Jadi saya persingkat saja langsung 34%. Jadi nanti kamu langsung dari sini saja 34% ya. Jadi menghitungnya di sini 34% ini dikali dengan ya, ambil angkanya dari sini, dari EBIT 33.000. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi 34%-nya ini dari sini. 33.000 ya, dari nilai EBIT. Dapatlah nilainya 11.220. Lalu kurangi lagi. Ya, 33 dikurangi 11.220, maka yang tersisa adalah net income. Nah, ini laba bersih. Nilainya 21.780. Nah, gitu ya. Nah, dari sini ya, dari tahap 1 ini baru kita akan mulai memasukkan data. Ya. Nanti kamu buat yang berikutnya adalah buat tabel ya. Kita akan menghitung nilai total investasi kita. Nah, dari sini ya. Yang namanya adalah projected capital requirement ya. Bikin tabelnya seperti ini ya, dalam 1 2 3 4 5 baris, 1 2 3 4 5 kolom. Caranya kamu bisa bikin tabel ini kan ya. Kalau nanti kamu ada kesulitan kamu bilang ya, cara buatnya gimana Bu gitu ya. Nanti kita akan coba buat sama-sama ya. Nah, gitu ya. Yang pertama di sini dalam bentuk tahunnya, di sini ya paling atas buat. Lalu nanti di sini tahun ke-0 artinya hari ini, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi selalu buatnya dari 0 dulu ya. Buat dari 0 artinya adalah hari ini ya. Kemudian di akhir tahun pertama, di tahun kedua, dan tahun ketiga. Kenapa saya ngambilnya 3? Karena di sini 3 tahun. Ya, umurnya 3 tahun. Ya, kita akan melihat ya nilai modal kita, modal yang dibutuhkan kalau kita bermaksud untuk menaikkan jumlah penjualan sampai 50.000 ya. Gimana pengaruhnya? Nah, yang pertama adalah kita masukkan nilai net working capital-nya dulu yang di awal. Dapatnya dari mana angkanya? Dapatnya dari sini. Jadi initial investment atau biaya di awal dalam bentuk NWC. Di soalnya ini begini ya. Dalam bentuk NWC nilainya adalah 20.000. Jadi kita masukkan data biaya awal ini dalam bentuk NWC-nya. Kita masukkan di tiap tahunnya sebesar 20, 20, 20, 20. Ya, artinya 20.000 gitu ya masing-masing tahunnya. Dimulai dari tahun 0 sampai tahun ketiga. Ya. Kemudian yang keduanya, kamu masukkan data dari net fixed asset. Di sini adalah data mengenai penyusutan harta tetap.
dari yang nilai equipment tadi. Equipment kita yang nilainya 90.000 ya. Kamu masukkan di sini penyusutannya. Jadi pada tahun 0, pada saat hari ini ya, masih di tahun ke-0 itu nilainya masih full 90.000 ya. Kemudian pada tahun pertama nilainya sudah berkurang 30.000 karena penyusutannya kan tadi gini kan? Mana soalnya? Depresiasinya dimulai 30.000 per tahun. Jadi dimulai dari hari ini masih nilainya 90, begitu tahun pertama dia akan menyusut 30, jadi tinggal sisanya ya. Yang kamu tulis di sini tinggal sisanya aja. Nilainya 60.000. Kemudian di tahun kedua dari 60 ini menyusut lagi 30.000, sisanya adalah tinggal 30.000. Di tahun terakhir dari 30.000 ini akan menyusut lagi 30.000 menjadi habis. Jadi pada tahun ketiga dia akan habis nilainya menjadi 0. Nah, di sini akan kelihatan ya. Berarti total investasi kita tuh berapa sih gitu ya? Nilai modal kita ya. Kalau di tahun pertama dengan adanya tadi kita sudah mengeluarkan uang dari dompet sendiri sebagai biaya awal 20.000 ya. Dengan kemudian kita punya equipment atau alat berat, maka di hari ini di tahun ke-0 kita punya modal sebesar 110.000. Asalnya dari ini, uang dari dompet sendiri plus alat berat ya, 110. Nah, itu dapatnya dari situ. Di tahun pertama uang kita masih ada nilainya 20.000, tapi alat berat kita sudah berkurang. Sudah menyusut ya, karena dia sudah berkurang 30.000, jadi tinggal 60.000. Kamu jumlahkan. Jadi nilai modal kita sebetulnya pada tahun pertama sudah menurun menjadi 80.000 karena ada penyusutan. Ya. Di tahun kedua juga begitu. Karena nilai alat berat kita menyusut lagi, ya, makin susut lagi. Jadi nilai modal kita jadi tinggal 50.000 saja gitu. Nah, kemudian di tahun ketiga aset kita sudah habis, yang ada tinggal uang yang dari dompet kita. Tinggal 20.000 saja. Nah, gitu ya. Nah, dari sini lalu kita mulai masukkan yang namanya, kita mulai masuk ke tahap develop ya, mendevelop projected cash flow. Itu ya. Nah, ini datanya dari mana? Kita yang pertama ya, di tahap kedua ini juga ada beberapa tahap di dalamnya. Yang pertama adalah kamu membuat dulu operating cash flow-nya. Ya, kita buat dulu operating cash flow. Datanya itu apa saja? Datanya itu dari EBIT ya. Kemudian Oke, ya. Ya. Jadi yang tahap kedua adalah kita mendevelop dulu projected cash flow. Ya, pada saat ini ada beberapa tahap lagi, ada 3 tahap di dalamnya. Jadi yang pertama, buat dulu operating cash flow dengan data-datanya sebagai berikut. Yang pertama, datanya itu ngambilnya dari EBIT dulu. EBIT-nya di sini, ngambilnya di sini 33.000. Kemudian ditambahkan dengan depresiasi. Nilainya tadi berapa depresiasi? 30.000 ya. Lalu dikurangi dengan biaya pajak. Biaya pajaknya di sini 11.220. Jadi ingat, ngambil datanya dari EBIT dari sini, ditambahkan dengan depresiasi, dikurangi dengan pajak. Makanya ini kamu harus punya ininya dan harus betul ya angka ininya, karena 3 angka ini akan kamu pakai nih. Ini 3 ini nih.
Nah, ini 3 angka ini. Ya. Ada EBIT, ada depresiasi, dan ada pajak. Nah, nanti akan kamu dapat nilai operating cash flow-nya. Ini yang disebut nanti dengan CF yang baru, cash flow yang baru. Nah, dapatlah ini dia. 51.780. Tadi hasil dari penjumlahan ini. Coba saya naikkan ya supaya nggak ini. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, ya. Jadi nilainya ini. Ya, ini adalah nilai operating cash flow-nya. Ya, dari sini judulnya nih. Operating cash flow. Ya, datanya ini nanti 51.780. Yang kedua, buat perubahan dalam NWC. Perubahan dalam NWC ini dapatnya dari ending NWC dikurangi beginning NWC. Nah, datanya dari mana? Dari tabel ini. Ambil yang NWC, ya, dia selalu ending akhir dikurangi yang paling awal. Berarti di sini paling akhirnya adalah di tahun ketiga ini dikurangi yang paling awal tahun ke 0. 20.000 ya, jadi 20.000 dikurangi 20.000. Di sini hasilnya 0. Berarti artinya tidak ada perubahan di NWC-nya. Nah, yang ketiga, kita akan melihat adanya perubahan di aset. Namanya net capital spending. Sama ya rumusnya, dari fixed asset yang ending dikurangi dengan fixed asset yang beginning. Datanya juga ngambilnya dari tabel sini. Jadi yang fixed asset ini kamu ambil yang endingnya dulu, dikurangi yang awal. Di ending 0, di awal 90.000. Jadi di endingnya 0, di awal itu dikurangi dengan 90.000. Jadi hasilnya minus 90.000. Ya, jadi ini angka-angkanya ini nanti ada maknanya nih. Angka ini ada maknanya semua. Nah, ini juga ada. Ya. Jadi nanti setelah itu baru kita akan masuk ke dalam cara membuat cash flow yang baru dengan data-data yang tadi. Data-data yang baru ini operating cash flow-nya 51.780 ini kamu masukkan di sini. Ya, jadi di tahap berikutnya kamu buat lagi tabel ya dengan nama total projected cash flow. Sama ya, tahunnya dari 0, 1, 2, dan 3. Di dalamnya ada operating cash flow, changes in NWC, dan capital spending. Jadi yang tadi ini, 3 ini dibikinkan tabel. Gitu ya, dari 3 ini dibikinkan tabel, masukkan ke dalamnya data-datanya. Nah, untuk pengisian operating cash flow, ya, kita tidak mengisi dari tahun ke-0, tapi dari tahun ke-1. Karena ini adalah cash flow yang sedang kita angankan ke tahun berikutnya, gitu ya. Jadi tidak mulainya dari tahun ke-0, tapi dari tahun yang ke-1. Langsung aja kamu masukkan nilainya operating cash flow dari sini. Tadi mana operating cash flow? Nah, ini dia. Dapatnya dari sini ya. Nilainya adalah 51.780. Masukin aja ke dalam data sini. Semuanya ya, samakan ya. Dari tahun ke-1, ke-2 dan ke-3. 51.780, 51.780 dan 51.780. Lalu yang kedua adalah ininya. Change ya, perubahan di NWC. Masukin aja datanya. Dari endingnya 20 dan beginningnya juga 20. Endingnya 20, beginningnya adalah minus 20 di sini. Masukin aja ke sini dalam data ini. Jadi kemudian yang ketiga, capital spending. Masukkan juga ya datanya. Yang endingnya ini berarti di tahun yang ketiga, di tahun terakhir nilainya adalah 0. Yang di awalnya ini, paling awal ini berarti yang di
paling awal depan ini nilainya adalah minus 90.000. Karena di sini ya, dapatnya dari sini nih, pengurangan kan, 0 dikurangi 90.000 gitu ya. Jadi yang minus ini sebetulnya hanya mengambil dari sini. Dia tidak ada nilai, tidak ada arti apa-apa gitu ya. Membantu kita supaya memahami pemindahan dari tanda kurung, tanda ambil yang di sini dari depan ya. Ini tidak ada arti apa-apa sebetulnya. Gitu ya. Supaya memudahkan kalian aja bahwa ini ending, ini beginning gitu ya, awal gitu ya. Jadi akhir dikurangi dengan awal gitu ya. Jadi arti minusnya ini tidak ada arti apa-apa gitu ya. Nah, kemudian sudah dimasukkan, baru ditotalkan. Ya, berarti yang ini 20 tambah 90, totalnya adalah 110.000. Di tahun pertama 51.780, tahun kedua juga sama 51.780. Di tahun ketiga hati-hati, nilainya tidak sama karena ada tambahan, ada perubahan di NWC sebesar 20, jadi dia akan berkurang di sini, pengaruhnya di sini. Ya. Nah, data ini yang merah inilah yang saya bilang tadi, nilai cash flow yang baru. Nilai cash flow yang baru di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini nanti yang akan kita jadikan data di penghitungan net present value. Sementara yang ini, yang di tahun ke-0 ini adalah menjadi initial investment kita yang baru. Ya, atau menjadi biaya awal gitu ya. Di tahun 0 itu makanya di hari ini kan menjadi initial investment kita. Maka akan terciptalah cash flow baru yang namanya pro forma cash flow. Datanya data baru ya. Ya, sama seperti yang di awal, cuman beda. Maka di sini initial investment kita menjadi 110, ambilnya dari sini ya. Kemudian cash flow tahun 1, 2 dan 3 datanya dari ini dan ini. 51.780, 51.780 dari ini, dan yang terakhir yang ketiga adalah 71.780. Ya, ini namanya multiple cash flow karena cash flow-nya tidak sama. Tahun pertama dan kedua sama, tapi tahun ketiganya beda gitu ya. Nah, data ini baru kita masukkan ke perhitungan evaluasi terakhir dengan rumus NPV. Ya. Nah, pakai datanya nih, initial investment 110 ya, 110.000, kemudian cash flow-nya tadi ini ya, R-nya baru kita pakai nih. R-nya itu kan 20% tadi. Nilai return yang diharapkan adalah 20%. Jadi kita langsung masukkan ke dalam 1 plus R saja ya, berarti nilainya 1,20. Caranya masih sama seperti yang kemarin ya. Dari CF1 ditambah CF2 ditambah CF3 ya. Lalu nanti dikurangi dengan initial investment. Sama ya, caranya sama dengan net present value yang kemarin. Cuman ini saya bentuknya aja agak beda ya. Beda dimasukkan ke dalam rumus yang seperti ini. Menghemat tempat ya, supaya nggak terlalu banyak lagi, nanti makin kamu melihatnya makin panjang ke bawah, makin udah bingung gitu ya. Jadi saya bikin agak sempit aja supaya tidak terlihat panjang. Jadi ke samping gitu ya. Nah, caranya sama, ya kan? Cash flow di tahun pertama, cara ngitungnya kan dari sini. Ngambil datanya, cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus R, pangkatnya pangkat 1 gitu ya. Karena dari cash flow tahun pertama kan. Nah, tahun kedua juga sama. Dari cash flow tahun kedua ini dibagi dengan 1 plus R ya, 1,20, pangkatnya 2 gitu kan. Nah, yang ketiga, cash flow tahun ketiga dibagi dengan 1 plus R pangkatnya 3. Gitu. Nah, ini kamu hitung dulu nih berapa. Ini dapatnya berapa. Ini juga dapatnya berapa gitu ya. Lalu baru setelah dapat totalnya,
ya di total, baru dikurangi dengan initial investment. Ini dia 110, artinya adalah dikurangi dengan biaya awalnya. Jadi setelah yang berandai-andai tadi ya, dengan adanya peningkatan jumlah botol tadi ya, nah dapatlah nilainya $10.648. Nilainya positif. Nah, baru dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ya, bisa kita ambil keputusan. Wah, nilai NPV-nya bernilai positif. Jadi, proposal ini ataupun project ini bisa diterima. Gitu, ya. Panjang ya. Jadi ya, cara ini lebih panjang. Nah, biasanya kalau dalam dunia kerja yang real, biasanya inilah yang kita lakukan. Seperti ini. Ya. Kalau yang sebelumnya itu yang sangat sederhana gitu ya. Intinya adalah kamu yang penting dapat dulu cara menghitung NPV-nya, ya kan? Cara menghitung NPV-nya. Nah, tapi kalau dalam dunia yang nyatanya, ya kita akan berhitungnya seperti ini, ya, panjang gitu ya, urut-urutannya panjang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Bu? Silahkan Riko. Yang tabel, Bu, yang total projected cash flow-nya. Ini. Saya sih masih bingung yang ada tabel yang kosong-kosong gini, Bu. Cara pengambilannya angkanya gitu, Bu. Oh gitu. Masih bingung. Ada yang kosong, ada yang. Nah, yang pertama nanti kamu bikin tabelnya ikut aja dulu ya. Yang tabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, bikin ada 5 kolom. Kemudian ada operating cash flow, ada changes in NWC, ada capital spending. Kamu bikinnya seperti ini dulu. Datanya ngambil dari sini nanti. Ya. Nah, dari sini. Operating cash flow kita masukkan dulu ke dalam sini. Operating cash flow 1, 2, 3 tahun ya. Ingat karena 3 tahun. Nah, kenapa ini dikosongkan? Ya, karena kita sudah berbicara mengenai mulai bergerak dari hari ini, bahwa ini adalah angan-angan kita, ya kan? Tadi kan lagi berangan-angan, berasumsi baru mau dimulai. Nah, dimulainya itu kan bukan di hari ini, tapi di tahun berikutnya. Makanya di sini dikosongkan operasinya. Kita akan mulai beroperasinya di tahun pertama gitu. Ya kan? Karena baru mau mulai kan? Nah, pada saat hari ini kita belum akan memulai karena kita belum mendapat hitungan pastinya. Nah, makanya untuk operating cash flow ini tidak diisi pada tahun 0. Ya. Belum ada gitu. Karena nanti kita baru mau mulainya setelah sudah dapat kepastiannya, kita baru mau mulainya di tahun pertama. Gitu. Asumsinya seperti itu. Maka untuk operating cash flow ini yang diisi adalah betul-betul hanya tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk yang bawah, perubahan di NWC, ini juga lihatnya dari sini saja. Ini ya, perubahan di NWC. Patokannya lihat ini. Datanya hanya 2. Ending, beginning. Makanya di sini juga yang diisi hanya ending, akhirnya. Di ending ini kan di akhir tahun ketiga. Dengan di beginningnya, permulaannya di awal. Di hari ini berarti di Y0 gitu. Sementara yang 2 ini tidak perlu diisi karena datanya tidak ada. Kamu lihat datanya dari sini aja. Kalau di sini nanti ada, misalnya ada lagi tengahnya, ya baru diisi gitu. Tapi karena di perhitungan ini, di perubahan ini yang dibutuhkan adalah hanya ending dengan beginningnya saja, maka dia hanya 2 ini saja yang diisi, ujung dan ujungnya. Gitu ya. Ini ada kaitannya dengan penghitungan yang kita di awal-awal sekali. Perubahan NWC itu kan cuma dilihatnya dari ending dikurangi
beginning-nya. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang net capital spending juga sama. Yang dilihat hanya ending dengan beginning-nya saja. Jadi ini juga capital spending datanya dari sini ngambilnya. Makanya di sini endingnya adalah 0. Ya, ini. Kemudian beginning-nya adalah di awal sekali. Nilainya adalah 90.000. Gitu. Ya. Jadi untuk yang dua ini kamu datanya lihat dari sini. Nah, kalau untuk yang operating cash flow ini juga ngambil datanya karena dia 3 tahun kan. Jadi tahun pertama, kedua, dan ketiga saja. Kalau mau lebih aman, kalau mau lebih yakin lagi misalnya ya, supaya kamu tidak bingung. Karena kan memang ini hanya untuk 3 tahun gitu kan. Bahwa ini mereka merencanakannya hanya untuk 3 tahun. Mana nih soalnya? Nah, 3 tahun. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita mulai dari mana ini? Kalau kita mulai dari 0 sini, berarti kita akan menghitungnya di 4 tahun. Nah, gitu. Itu juga boleh pakai pemikiran seperti itu. Malah mungkin lebih mudah dipahami ya. Jadi mulainya dari 1, 2, dan 3. Gitu, karena 3 tahun. Bisa dipahami, Riko? Bisa, Bu. Yang kosong tuh karena nggak ada datanya ya, Bu? Iya, karena tidak ada datanya. Memang dikosongkan dia datanya, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lagi latihan, ya.